Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nuramalia Putri, NIM 34021902118. Saya dari kelas manajemen D. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas komputer bisnis 2. Langsung saja, yang pertama, saya akan mendownload artikel tentang sistem informasi manajemen. Inilah tampilan artikel sistem informasi manajemen yang akan saya ambil. Yang selanjutnya saya akan mendownload artikel tentang sistem informasi akuntansi. Inilah artikel tentang sistem informasi akuntansi yang akan saya ambil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saham. Poin pertama, apa itu saham? Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu nilai sebuah perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Pemegang saham mayoritas memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Saham sendiri dapat diperjualbelikan melalui bursa efek dengan harga yang berubah-ubah, sesuai kondisi perusahaan dan juga kondisi ekonomi. Saham itu bersifat fluktuatif,
bisa naik, bisa turun, sama halnya dengan harga barang atau komoditi di pasar. Poin kedua ada segmen saham berdasarkan perusahaan. Segmentasi pasar dan penyelesaian transaksi terbagi menjadi 3 segmen, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Yang pertama ada pasar reguler. Transaksi dilakukan dalam satuan lot perdagangan. Dalam satuan perdagangan ini, satu lot sama dengan 100 lembar saham perusahaan. Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi T+2. Yang kedua, pasar tunai, transaksi juga dilakukan dalam satuan lot perdagangan seperti pada pasar reguler. Bedanya, transaksi pada pasar tunai hanya berlangsung pada sesi 1 dan penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari yang sama, atau T+0. Yang ketiga, ada pasar negosiasi. Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual, serta menggunakan satuan lembar. Perdagangan pada pasar negosiasi berlangsung pada 2 sesi, dan penyelesaian transaksinya juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi di pasar negosiasi biasanya dilakukan melalui perantara dealer perusahaan sekuritas. Berbeda dengan transaksi di pasar reguler yang dapat dilakukan langsung melalui platform milik perusahaan sekuritas. Selanjutnya yang ketiga, ada laporan keuangan 10 tahun terakhir. Saya mengambil laporan keuangan PT Bank Negara Indonesia. Dan yang keempat, ada yang mempengaruhi naik turunnya saham. Pengaruh naik turunnya saham dibagi menjadi 2, ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, ada faktor eksternal. Poin 1, kondisi fundamental ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham. Misalnya, naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika. Poin 2, naik atau turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia dan nilai ekspor-impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Poin 3, ada tingkat inflasi juga termasuk salah satu faktor kondisi ekonomi makro. Poin 4, pengangguran yang tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik juga berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham. Yang kedua, ada fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing atau PMA,
dan lain sebagainya. Yang keempat, ada faktor manipulasi pasar. Penyebab naik turun harga saham juga bisa disebabkan karena manipulasi pasar. Manipulasi pasar biasanya dilakukan investor-investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Hal ini sering disebut dengan istilah rumor. Poin kedua, ada faktor internal. Yang pertama, faktor fundamental perusahaan. Faktor fundamental perusahaan adalah faktor utama penyebab harga saham naik atau turun yang harus selalu dicermati dalam berinvestasi saham. Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga sahamnya naik. Sedangkan saham dari perusahaan yang memiliki fundamental buruk akan menyebabkan tren harga sahamnya turun. Yang kedua, ada aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi yang dimaksud di sini berupa kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Poin 3, ada proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi para investor dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Di antara beberapa faktor, yang paling menjadi sorotan adalah tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, rasio nilai buku, atau price to book value, ada earning per share, dan tingkat laba suatu perusahaan. Dan poin kelima, ada jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Daftar saham di sini terdapat ada 727 perusahaan. Mulai dari abjad A sampai Z. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Di poin ke-6 ada istilah dalam saham. Yang pertama ada bullish dan bearish. Bullish yaitu kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Bearish yaitu kecenderungan harga saham mengalami penurunan. Poin 2 ada HK dan HQI. Istilah HK atau hajar kanan ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan memasang harga tertinggi di kolom over atau antrian jual, supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya HQI atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antrian beli, supaya segera terjual dengan harga rendah. Poin ketiga ada blue chip, middle cap, dan small cap. Saham blue chip yaitu saham lapis 1 berfungsi menggerakkan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Saham middle cap yaitu saham lapis kedua, saham yang cenderung stabil dan dikategorikan sebagai saham perusahaan yang masih berkembang. Selanjutnya ada saham small cap yaitu saham lapis ketiga dengan kapitalis pasar di bawah 500 miliar. Selanjutnya ada emiten dan efek. Efek yaitu surat berharga seperti surat pengakuan utang, saham, atau obligasi yang bisa diperdagangkan. Emiten yaitu pihak atau perusahaan yang menawarkan efek kepada investor melalui penawaran umum. Selanjutnya ada buyback, yaitu kegiatan membeli kembali saham yang beredar di publik oleh perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Selanjutnya ada IPO, listing, dan delisting. IPO yaitu Initial Public Offering, dikenal dengan penawaran perdana saham, di mana perusahaan pertama kalinya mencatatkan perusahaannya di Bursa Efek. Listing yaitu pencatatan perusahaan di papan pencatatan bursa. Sementara delisting yaitu penghapusan pencatatan di papan bursa. Poin selanjutnya
Poin terakhir ada nabung di bank versus nabung saham. Nabung di bank versus nabung di saham untuk mana? Berbicara tentang keuntungan, nabung di bank atau nabung di saham, semuanya pasti mendapatkan keuntungan. Yang pertama, menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Menabung di bank memiliki keuntungan yang terletak pada sistem keamanan yang mana uang yang kita miliki tidak akan dicuri oleh orang lain. Walaupun ada terjadi aksi kejahatan, maka pihak bank akan menanggung semua kerugian tersebut. Menabung di saham juga memiliki badan pelindung yang jelas, yaitu pihak sekuritas dan juga pihak penjamin, dan investor lainnya. Jadi, dalam hal ini, menabung di bank dan di saham sama-sama untung. Yang kedua, keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang di saham. Menabung di bank memiliki imbal hasil yang lebih kecil ketimbang menabung di saham. Walaupun terkadang ada juga beberapa jenis investasi bank yang menarik untuk dicoba dengan imbal hasil yang cukup besar. Tapi tetap saja lebih menguntungkan menabung di saham. Saham memiliki fluktuasi yang besar, itulah kenapa imbal hasilnya juga besar. Yang ketiga ada menabung di bank, resikonya kecil sedangkan di saham resikonya besar. Menabung di bank resikonya relatif kecil, hal ini dikarenakan instrumen investasi yang mereka tawarkan terbilang rendah resiko. Mereka hanya menyimpan uang nasabah dengan sedikit bunga dan bunga bank tersebut juga dihitung berdasarkan banyaknya jumlah tabungan Anda. Menabung di saham resikonya besar, uang bisa berubah dalam hitungan jam. Hal ini bisa saja terjadi karena fluktuasinya yang begitu besar. Poin keempat ada menabung di bank kita hanya menjadi nasabah, tapi kalau di saham kita menjadi investor. Menabung di bank secara langsung menjadi seorang nasabah dari bank tersebut. Jika menabung di saham akan menjadi seorang investor sekaligus pemilik perusahaan, inilah keuntungan dari menabung di saham. Yang kelima, menabung di bank uang tergerus oleh inflasi, tapi di saham ada kemungkinan besar tidak. Menabung di bank akan membuat uang Anda menjadi tergerus oleh inflasi. Hal ini kemungkinan terjadi jika tabungan Anda masih kecil. Sekarang, bank sudah melakukan inovasi instrumen investasi lainnya yang lebih menarik. Tapi, kalau menabung di saham, kita memiliki kemampuan menghadapi inflasi. Dengan catatan saham yang kita investasikan tersebut bagus. Dan yang keenam ada menabung di bank, memiliki imbal hasil yang pasti, sedangkan menabung di saham tidak. Menabung di bank mendapatkan bunga yang pasti tiap bulannya, sehingga tidak perlu khawatir akan imbal hasil dari tabungan kita. Tetapi tidak semua instrumen investasi yang ditawarkan oleh pihak perbankan itu sama, karena ada juga instrumen investasi yang tidak pasti hasilnya. Jika menabung di saham memiliki keuntungan dalam hal imbal hasil yang besar, tapi perlu diingat, imbal hasil tersebut tidaklah pasti. Jadi setiap bulan kita belum tentu bisa mendapatkan imbal hasil seperti yang kita inginkan. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menayangkan cuplikan video mendownload aplikasi yang telah diperintahkan. Berikut ini, saya akan menampilkan cuplikan pendownloadan aplikasi yang diperintahkan. Yang pertama, saya mendownload aplikasi RTI Business. Selanjutnya, saya mendownload aplikasi Stockit. Dan yang terakhir, saya mendownload aplikasi New House Mobile.
Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan dalam pendaftaran akun RTI. Inilah cara-cara pendaftaran akun RTI. Selanjutnya, pendaftaran akun Stopit. Inilah pendaftaran akun Stopit. Mungkin hanya itu saja video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.